Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Alhamdulillah. Kok pada lesu semua ya? Coba ayo yang semangat. Ibu ulangi lagi ya. Nanti kalau Ibu bilang belum makan. Nanti kalau Ibu bilang selamat pagi anak-anak, nanti jawabnya gini ya. Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Itu ya anak. Ibu ulangi lagi. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Alhamdulillah. Kok belum kompak ya? Coba diulangi sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Alhamdulillah, saya sehat, saya hebat. Yes. Iya, bagus ya anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Hari ini anak-anak apakah semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Iya. Siapa yang hari ini belum hadir dalam pembelajaran kali ini? Coba ayo temannya dicek satu persatu. Asmi, Bu. Kenapa kok belum hadir? Firnanda hilang. Masnya hilang. Yang lainnya kemana nih? Kok belum? Masih banyak yang belum hadir. Masih mandi kayaknya, Bu. Ya udah, nanti temannya di chat supaya buruan masuk. Oke, Bu. Oh iya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Coba tadi siapa yang masuk pertama kali? Uul, Bu. Coba anak Uul, teman-temannya dipimpin berdoa ya. Oke, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Udah, Bu. Oh iya anak-anak, sebelum dimulai kita menyanyikan lagu nasional Yamko Rambe Yamko dulu ya. Bentar, Ibu share screen dulu ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Yo, coba semuanya itu suaranya dihidupin. Kita nyanyi bersama-sama. Oke, Bu. Udah semuanya? Sudah, tapi hitam Bu layarnya. Iya, ini udah kelihatan belum ya?
Sudah, Bu. Udah. Ya, Ibu mulai ya. Nanti kita nyanyi bersama-sama. Oke, Bu. Yamko rame yamko aronawa Aronawa kumbi temino kite kubano ko kumbe ko yumano bumuna honge 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 rio honge jombe honge rio honge 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 rio honge jombe Oke, Jombero. Amko aronawa kumbe te mino Temino kibe kubano kumbiko yumano awe adi honke 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 riro honke jombe honke honke riro honge jombe Yamko aronawa kombe temino kibe kubano kumbiko yumano awe honke 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 riro honke jombe riro honke riro honke jombe riro. Sudah selesai ya, anak-anak. Ibu ingin bertanya. Coba anak-anak sebutin apa saja yang termasuk benda listrik di sekitar kalian. Apa tuh? Coba sebutin. Ya, terus yang lainnya apa lagi? Rika, Bu. Kulkas, TV. Coba jika kita hidup tanpa listrik, apakah kita bisa hidup? Bisa, Bu, Bu. tapi gelap. Iya, bagus. Anak-anak, sebelum nanti kita akan belajar, kita harus mengetahui ya tujuan belajar hari ini tuh tentang apa. Nah, jadi anak-anak, tujuan belajar hari ini yaitu yang pertama. Bentar. Yang pertama yaitu kelihatan tidak ya anak-anak? Hitam, Bu. Bu, enggak ya, kelihatan, Bu. Yang pertama yaitu mengetahui informasi penting dari teks ekspalansi. Yang kedua, mengetahui komponen-komponen listrik dan fungsi dalam rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, mengetahui perubahan sosial budaya masyarakat dengan ditemukannya listrik. Nah, udah selesai. Yang selanjutnya dilanjutkan Ibu Niken ya, anak-anak. Ibu Niken nggak kelihatan. Bentar, ditunggu dulu ya. Halo anak-anak. Ibu Niken kok miring. Halo Ibu Niken. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa Bu? Kabarnya hari ini gimana? Baik Bu. Baik, sehat. Oke, alhamdulillah. Ada sehat semua ya. Oke, langsung saja kita ke materi ya anak-anak. Nah, Ibu di sini akan ceritakan tentang penemu listrik, yaitu ini ya di saat Ibu membaca. Oke. Iya, Bu. Bu Aisyah bisa di share screen-nya, PPT-nya, Bu.
kelihatan Bu, digedein. Ini udah kelihatan belum ya anak-anak? Ya, sudah. Udah. Sudah, Bu. Nah, Ibu akan memulai pelajarannya ya, materinya. Nah, listrik salah satu yang bisa mempermudah kehidupan manusia. Sebagian besar peralatan yang kita pakai menggunakan listrik. Sebagian besar peralatan di kantor menggunakan listrik. Peralatan di rumah juga menggunakan listrik. Penemuan listrik mengubah kehidupan kita sekarang ini. Nah, Ibu akan bacakan. Nah, di next, Bu. Oke. Listrik mengubah warga dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya melakukan pendidikan di sekolah dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah. Ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga saat tadi Ibu sudah membacakan penemu listrik, yaitu para penemu listrik. Michael Faraday. Dia lahir di mana? Newington. Oh, Newington, Inggris. Newington, Inggris. Oke. Nah, tadi sudah Ibu bacakan tentang Michael Faraday ya, anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu nanti akan melanjutkan tentang rangkaian listrik. Bisa jelas. Oke, nah di sini ada tentang menemukan informasi penting. Nah, Ibu di sini akan kasih tugas kalian ya. Nah, di sini ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya tugasnya, dan kita bisa diskusi bersama-sama. Oke? Baik, Bu. Sudah jelas? Jelas. Sudah. Oke, Bu Aisyah, bisa di next. Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Ada banyak rangkaian listrik di rumah kalian, bukan? Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Contoh alat-alat listrik yang sering digunakan dalam rangkaian listrik sederhana adalah yang pertama, saklar. Kalian sering melihatnya, bukan? Yang kedua adalah sikring. Yang ketiga adalah stop kontak. Kemudian ada steker, ada fitting, dan masih banyak lagi alat-alat listrik lainnya. Berdasarkan susunan hubungan
alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, paralel, dan campuran. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun berurutan tanpa cabang. Nah, adik-adik bisa kita lihat, ini adalah contoh rangkaian seri. Berikutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Berikut adalah contoh rangkaian paralel. Kemudian ada rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian perpaduan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut adalah contoh rangkaian campuran. Selanjutnya kita akan mengenal konduktor dan isolator. Benda yang dapat menghantarkan arus listrik dengan baik disebut konduktor, seperti tembaga, besi, aluminium, seng, dan sebagainya. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik disebut isolator, seperti plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Sumber listrik adalah alat yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator, dan generator. Nah, adik-adik, manfaat energi listrik ada banyak sekali. Di antaranya bisa diubah menjadi kalor atau panas, contohnya pada setrika. Energi listrik juga bisa diubah menjadi energi cahaya seperti pada bola lampu. Kemudian energi listrik juga bisa diubah menjadi energi gerak, contohnya pada kipas angin. Wah, ada banyak sekali bukan manfaat dari energi listrik? Nah, adik-adik, berikut cara menghemat energi listrik. Yang pertama, menggunakan listrik seperlunya seperti mematikan televisi ketika sudah selesai, menggunakan lampu dengan daya rendah, tidak terlalu sering menghidupkan alat listrik dengan daya tinggi, dan tidak lupa mematikan lampu ketika pagi. Yuk, nah, di sini ada rangkaian listrik yang sederhana. Tadi kita sudah videonya ya, anak-anak. Ibu lanjutkan. Iya, Bu. Ya. Nah, di sini Ibu akan lanjutkan tentang rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana itu ada berapa? Ayo. Ada 2. Ada 2. Ada dua, Bu. Ada 2, Bu. Pintar-pintar. Ya, ada apa saja rangkaian listrik yang sederhana itu? Buka dan Sama tertutup. Bagus ya. Yang kalian perhatikan. Suatu alat listrik dapat berguna jika terpasang pada rangkaian tertutup. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Rangkaian tertutup itu yang lampunya menyala ya. Ya. Iya, Bu. Kalau rangkaian terbuka itu berarti tidak menyala lampunya. Nah, dan tidak. Soalnya satunya nggak nyambung kan, Bu. Apa gimana? Soalnya itu nggak nyambung, jadinya lampunya mati. Ya, bagus. Anis. Ya. Nah, rangkaian alat listrik ada 2 macam, yaitu seri dan
paralel. Rangkaian listrik disebut seri jika dua alat listrik atau lebih dialiri arus listrik tanpa mengalami percabangan. Rangkaian paralel adalah dua alat listrik atau lebih yang dialiri arus listrik atau bercabang. Oke, next Bu Aisyah. Nah, selanjutnya Bu. Oke, stop di sini aja Bu, maaf Bu. Nah, di sini ada gambarnya ya, rangkaian listrik seri sama paralel. Nah, anak-anak bisa melihat itu. Maaf Bu. Mbah No tuh buru-buru. Bisa ditulis tadi Bu. Oke, mungkin ada kendala teknis ya. Maaf ya anak-anak, tidak apa-apa ya. Apa-apa Bu? Iya Bu, tidak apa-apa. Iya Bu. Nah, oke, boleh Aisyah. Oke, di sini sudah pada paham semua. Tadi Ibu sudah memberi tugas tentang penemu listrik, yaitu siapa penemu listrik tersebut? Ada yang tahu? Michael Faraday. Ya, Aku. ya, Anis pintar. Lahir di mana? Newton, Inggris. New Zealand, Inggris, ya. Terus setelah itu kita telah belajar apa lagi? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu apa? Paralel sama seri Bu. Iya, bagus. Ayo Paralel siapa? sama seri. Iya, bagus, pintar-pintar Kalau ya hari ini. lampunya mati itu nggak nyambung, berarti kalau lampunya nyala itunya nyambung. Bagus. Beri tepuk tangan untuk Anis yuk. Teman-teman lainnya nggak bunyi. Teman-teman yang lainnya nggak bunyi. Tuh. Selanjutnya materi tersebut akan dilanjutkan oleh Bu Dewi ya anak-anak. Mohon diperhatikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Dewi. Pagi Bu Dewi. Pagi Bu. Pagi Bu Dewi. Pagi Ibu Dewi. Iya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya akibat ditemukannya listrik. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya anak-anak. Kehadiran listrik membawa perubahan bagi kehidupan di bidang sosial budaya dan masyarakat. Bahkan, kehidupan manusia saat ini sangatlah tergantung pada energi listrik. Listrik bermanfaat sebagai pencerdasan sumber energi, penghasil panas, dan penghasil gerak. Mau ditutup pintunya. Listrik, pabrik, dan listrik yang ada tidak bisa berfungsi dengan baik. Demikian juga dalam keluarga benda-benda yang ada di rumah. Hampir semua bergantung pada listrik. Listrik padam akibat jika listrik padam, aktivitas di rumah tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah,
Di sini Ibu akan berdiskusi bersama ya anak-anak. Baik, Bu. Iya, Bu. Ada atau tidak listrik bagi kehidupan masyarakat? Untuk apa saja? Banyak Bu manfaatnya. Ya banyak ya anak-anak. Untuk Biar apa bisa nih? nyetrika, Bu. Untuk mandi. Untuk mensetrika, memasak nasi, Untuk mandi. buat nerangin rumah, Bu. Ya TV, Bu. Ya, Biar benar. TV. Biar nggak kepanasan Bu. Ya, benar anak-anak. Kita akan melihat video tentang perubahan listrik di zaman dahulu dan zaman sekarang. Kita sebagai manusia pasti selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Oke, masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki, sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu, pergaulan sangat terbatas, namun di zaman modern, pergaulan jauh lebih bebas seperti minum alkohol dan merokok. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas, berbeda dengan sekarang, hubungan antara orang tua dengan anak lebih bebas. Dan dulu, keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi, sekarang kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial. Terus, bagaimana dengan perubahan budaya? Dalam perubahan budaya, contohnya dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan cangkul, kini menggunakan traktor. Pabrik menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin, komputer, dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Ada bentuk-bentuk kontak budaya yaitu 1. Antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. 2. Antar golongan yang bersahabat dan bermusuhan. 3. Masyarakat yang menguasai dan dikuasai. 4. Masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. Dan yang terakhir, aspek budaya non-material dan material. Perubahan dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan. 2. Perubahan itu dapat dipahami dan dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. 6. Tidak merusak prestise. Dalam setiap hal, pasti ada pro dan kontra. Kenapa masih ada menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama menggunakan hal yang baru akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keempat, penemuan material dan non-material sulit diintegrasikan dalam pola kebudayaan. Hal itu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mempertahankan keharmonisan, dan yang kedua, kelompok yang menginginkan kemajuan. Orang yang menghendaki perubahan berkecenderungan untuk berubah. Orang yang menolak perubahan berkecenderungan untuk bertahan.
masyarakat harus bersikap kritis terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada. Tapi, bagaimana caranya? Jika kebudayaan itu masih bisa dipergunakan untuk pedoman hidup, maka masyarakat akan bertahan. Apabila kebudayaan itu tidak memberi manfaat, maka masyarakat harus mengadakan perbaikan terhadap kebudayaan tersebut. Orang yang bersikap kritis juga memiliki ciri-ciri, yaitu Pertama, peduli. Kedua, mampu memberikan saran positif. Ketiga, berani mengemukakan pendapat. Keempat, cermat dalam memilih perbuatan baik atau buruk. Kelima, mampu mengevaluasi diri sendiri. Jadi sekarang kita tahu contoh-contoh dan sikap terhadap perubahan sosial dan budaya. Seperti biasa, terima kasih. Ya, Mbak Isya, slide selanjutnya saja. Ya, Ibu akan menjelaskan perubahan sosial budaya sebagai pengaruh modernisasi. Yang dulunya tidak banyak menggunakan handphone, sekarang sudah banyak anak-anak menggunakan handphone. Nah, perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan masyarakat. Modernisasi dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling berkaitan. Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya masyarakat, baik berupa benda ataupun ide dan gagasan. Perubahan budaya yang terjadi banyak dipengaruhi oleh modernisasi, yang kemudian dapat menimbulkan gejala perubahan sosial. Nah, contoh gambarnya yang ada di samping itu ya anak-anak. Yang dulunya tidak menggunakan handphone, sekarang sudah banyak menggunakan handphone. Yang tadinya permainan tradisional masih digunakan, sekarang sudah bisa dimainkan melalui handphone. Ya, selanjutnya Mbak Bu Aisyah. Baiklah anak-anak, tadi kan sudah dengar penjelasan dari Bu Dewi dan Bu Niken. Sekarang kita mengerjakan tugas-tugas ya. Beberapa soal. Nanti yang Ibu tunjuk jawab soalnya ya dengan benar. Yang pertama, Mbak Kurnia. Coba tadi sebutkan manfaat yang diperoleh manusia dengan ditemukannya bola lampu. Coba sebutkan 3 saja. Manfaatnya yang pertama bisa jadi penerangan, Bu. Jadinya nggak gelap kalau belajar. Iya, terus jadi apa ya? Yang dua lagi. apa? Ayo. Ibu nyetrika udah belum? Kan bola lampu. Terus manusia dapat bekerja di malam hari. Lalu apa lagi? Oh iya, di jalanan jadi terang. Mobil dan motor bisa berlalu lang. Iya. Selanjutnya ayo Mbak Uul. Coba tadi sebutkan rangkaian listrik dan jelaskan secara singkat. Susah, Bu. Ayo tadi sudah mendengarkan kan ada berapa? Ada 2 rangkaian listrik sederhana. Ada 2. Iya, yang pertama apa tadi? Seri dan paralel. Iya, kalau rangkaian seri itu yang apa Mbak Uul? Seri dan paralel.
Iya. Kalau yang seri yang rangkaiannya tidak lurus, iya, tidak bercabang. Jika yang paralel, Tidak bercabang. bercabang, iya, pintar. Selanjutnya Mbak Firnanda. bercabang. Mbak Firnanda, nama penemu bola lampu siapa ya tadi? Siapa ya Mbak Firnanda? Gimana, Bu? Penemu bola lampu siapa Mbak Firnanda? Siapa ya, Bu? Lupa. Ayo diingat-ingat. Mbak Firnanda sudah tahu belum? Penemu bola lampu Thomas, Bu. Oh ya, Thomas Alva Edison adalah penemu bola lampu. Thomas. Sekarang Mbak Asmi, Thomas. coba sebutkan contoh benda-benda yang menggunakan energi listrik beserta manfaatnya. 3 saja contohnya. Benda-benda itu, Bu, kipas angin biar kita nggak sumuan. Iya, terus Magicom buat masak nasi di rumah. selanjutnya yang terakhir. Sama televisi buat nonton Doraemon. Oke, selanjutnya yang terakhir Mbak Diva ya yang belum. Ya, Bu. Sekarang coba sebutkan 3 perubahan sosial budaya yang ada pada masyarakat sebelum menggunakan listrik dan sesudah menggunakan listrik. Itu perubahannya apa saja Mbak Diva? Sebelum ada listrik pakai obor, Bu, pakai api. Ya, terus kalau sesudah ada listrik? Pakai lampu, Bu, bisa terang. Oke, selanjutnya contoh lainnya. Memasak, Bu. Iya, Belum kalau ada listrik pakai api, Bu. sesudah ada listrik? Pakai Magicom, Bu. Iya, contoh satu lagi. Apa ya, Bu? Itu, Bu. Apa? Coba kalau menyetrika sekarang pakai listrik apa tidak? Ibu, Bu. Kalau dulu pakai arang, Bu. Oh iya, pinter semuanya. Kalian sudah menjawab jawaban Pasti soal dulu dengan sebutannya yang ada gambar bukunya. iya. Ayo, sekarang kita lanjutkan materinya dengan Bu Aryani ya, anak-anakku. Ya, Bu. Oke, Bu. Halo anak-anak, masih semangat nggak pagi ini? Semangat, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Apalagi ada Ibu Aryani. Pinter semuanya. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi ya. Dan apakah anak-anak di sini sudah memahami materi yang disampaikan oleh guru tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Nah, Bu, anak-anak, aku mau nanya. ya, Anis, silahkan yang ingin bertanya. Ibu memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin bertanya, anak-anak. Silahkan, bagi yang belum memahami materi yang dijelaskan oleh guru-guru tadi. Silahkan, Mbak Anissa dulu. Ya, ya. Dingin. Gimana? Yang dingin di kamar aku, yang namanya AC itu pakai listrik nggak, Bu? Nah, Ibu jelaskan ya anak-anak. AC itu menggunakan daya listrik. Jika tidak ada listrik, maka AC-nya tidak hidup. Nah, manfaat AC itu apa? Untuk pendingin ruangan anak-anak. Jika tidak ada listrik, maka AC-nya tidak bisa hidup. Terus AC itu untuk apa, Bu? Nah, AC itu manfaatnya untuk mendinginkan ruangan sebagai pendingin ruangan anak-anak. Nah, biasanya kalian menemukan AC di mana? Di sekolah kalian ada? Ada, Bu. Tidak. Ruang guru. Di ruang guru aja, Bu. Di kelas nggak ada. Iya, biasanya di sekolah-sekolah elit banyak sekali menggunakan AC anak-anak. Di bank pun, apakah kalian sering mengikuti orang tua kalian pergi ke bank? Nah, pasti kalian menemukan AC di sana. Banyak sekali AC itu digunakan oleh orang-orang pekerja kantor anak-anak. Oh ya, Bu. Ya. Untuk Berarti anak-anak kita lainnya, bikin es di sana, Bu. gimana? Nggak bisa lah anak-anak. Kita tidak bisa bikin AC pakai es. Bikin es pakai AC. Maaf, Bu. Agak gimana gitu. Nah, kalau bikin es itu memakai kulkas. Membikin es itu memakai kulkas, bukan AC anak-anak. Kalau AC itu fungsinya adalah sebagai pendingin ruangan. Kalau untuk bikin es itu menggunakan kulkas. Nah, kulkas itu juga menggunakan daya listrik. Jadi banyak sekali ya manfaat listrik di kehidupan kita anak-anak. Iya, Bu. Banyak sekali. Nah, Mbak Nurul Anissa, apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Nah, anak-anak yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Ya, berarti sudah paham ya penjelasan Ibu dan guru-guru lainnya. Sudah ya? Sudah. Nah, baik anak-anak. Ibu ingin menjelaskan kepada kalian di masa pandemi ini, selama pembelajaran daring, kalian harus tetap semangat dan menjaga protokol kesehatan. Dan selalu mentaati protokol kesehatan agar kalian tidak sampai sakit. Banyak sekali bukan sekarang orang-orang yang terdampak COVID-19. Jadi Ibu ingin kalian di saat kalian di dalam rumah atau di luar rumah, kalian memahami protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatan? Nah, menggunakan masker. Menggunakan masker saat di luar. Kalau di luar rumah. Ya, betul. Jangan lupa kalian melupakan masker karena masker ini melindungi kita dari virus anak-anak. Kemudian, jika keluar rumah, kalian harus menggunakan hand sanitizer.
Jangan lupa ya untuk menggunakan sanitizer dan masker atau antiseptik. Kesehatan itu sangat penting ya anak-anak. Jangan sampai kita atau kerabat kita atau orang tua kita mendapatkan sakit yang saat ini kita hadapi di seluruh Indonesia. Ibu mohon kalian harus mentaati protokol kesehatan yang ada anak-anak. Paham semuanya ya? Paham. Ayo, kalau paham, boleh dijelaskan salah satu dari kalian ini menjaga protokol kesehatan harus bagaimana? Ayo, Kurnia. Memakai masker, pakai sabun sama air. Memakai masker dan hand sanitizer anak-anak. Nah, Ibu ingin kalian selalu mematuhi peraturan kesehatan ya yang ada di daerah kalian masing-masing. Paham semuanya? Paham. paham Bu. Nah, ya, untuk pembelajaran minggu selanjutnya, Ibu ingin kalian menyiapkan buku gambar dan pensil karena kita akan menggambar rangkaian musik. Oke anak-anak, paham semuanya ya? Paham. Oke, Menyiapkan buku gambar dan pensil. Jangan lupa anak-anak. Warnanya enggak Yang gede buku gambarnya. Pewarna nggak apa-apa. Pewarnanya juga nggak apa-apa, pewarna dan penggaris agar saat kita menggambar rangkaian listrik di minggu depan sangat bagus hasilnya. Ya anak-anak ya. ya Bu. Nah, alhamdulillah pembelajaran pada pagi ini selesai dan terima kasih untuk anak-anak yang selalu disiplin dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dan telah mendengarkan para guru yang menjelaskan materi dengan baik. Ya anak-anak. Iya, Bu. Dan Ibu ingin nih, siapa yang tadi pagi memimpin doa saat memulai pembelajaran? Anis, Bu Anis. Saya, Mbak Nurul Anissa ya. Iya Bu. Iya, mohon Mbak Nurul Anissa, mohon untuk memberikan instruksi. Kita akan berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon dipimpin. Memimpin doa. Iya, ya Bu, ya Mbak Anissa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asri. Doa selesai. Mbak Nurul Anissa, bisa diulangi lagi doanya? Kok malah nggak serius doanya? Ayo ulangin lagi. Subhanallah, doa selesai belajar aja lupa. Mohon ulangi.
Kita peserta didik lainnya ya, anak-anak ya. Mari teman-teman. Depannya apa? Allahumma arina. Oh iya. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa arinal batila warzuqna jadinaba. Amin. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu sehat ya. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Dadah. Dadah.